Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ustaz, apa benar ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi pernah mengangkat gubernur dari kalangan non-muslim? Tidak benar. Ya. Riwayat yang mana? Ya, riwayat yang mana Nabi pernah mengangkat gubernur dari kalangan non-muslim gitu ya? Keliru itu. Siapa yang ngomongnya? Ya, riwayat yang mana? Tidak pernah Nabi. Ya, masa Nabi melanggar ayat Quran itu ya? Ayat Quran kan yang menyatakan itu. Ya, yang menyatakan tidak boleh kita mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin kita. Tidak mungkin itu ya. Kalau ada pun tolong riwayat siapa itu hadisnya. Ya. Tidak ada buat Ali di mana? Di Margasi ya tadi. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian dari Jadi. Mengapa Dian? Pak Ustad, mau bertanya masalah adab sholat juga ya. Biasanya saya berimam ke salah satu imam. Itu kalau sujudnya terakhir itu biasa lama gitu Pak Ustad. Dan dalam hal ini kalau sholat menetapkan satu perkara ya kan bid'ah ya. Itu saya perhatikan berulang-ulang dia selalu begitu lama. Nah terus saya mengambil tindakan salah atau benar ya. Jadi pada saat rokaat terakhir yang sebelum lama itu seperti terakhir yang kedua lah gitu, saya dilamain di situ gitu. Jadi imam. Dilamain ya jadi makmum, saya makmum gitu. Oh jadi imam sudah apa? Cengkat. Sudah bangkit kita masih sujud. Bukan sujud terakhir ya, sujud terakhir kalau rakaat terakhir kan 2 rakaat tuh sebelum duduk. Jadi yang dilamakannya imam makmum nih. Saya. Imam. Nah, karena gini, maksud saya gini, karena imam itu selalu sujud terakhir itu. Oh, lama, jadi kita ya. Terakhir nih, yang terakhir. Katakanlah sujud ini sholat duhur ya, yang terakhir itu sujud kan 2 kali tuh. Yeah. Nah, biasanya dia selalu sujud terakhir itu lama sekali gitu. Nah, saya mengambil untuk balance, menyeimbangkan. Sama-sama gitu. Lama itu. Tidak, jadi sujud yang keduanya terakhir itu lamain dulu gitu. Saya sendiri gitu. Gitu. Jadi ketika imam duduk di antara 2 sujud, kita masih sujud. Masih sujud gitu. Terus ya jadi untuk membalankan dua-duanya jadi sama gitu ya. Terus itu kan cengkat saya kan. Nah jadi pas gitu, jadi balan gitu, tidak terlalu lama yang terakhirnya itu. Nah bagaimana itu sikap gitu, apa disalahkan atau bagaimana ya? Karena imam tersebut memang nyata-nyata tiap sholat terakhir itu, sujud terakhir itu lama sekali gitu Pak Ustaz. Dan itu diulang-ulang tiap sholat gitu ya. Jadi saya mengambil tindakan saya tidak menurutin imam jadinya ya, bagaimana tuh sholat menurut gitu. Yeah. Terus saya di lingkungan bid'ah ya, banyak yang kesalahan gitu yang tidak ada contohnya, seperti mau sholat juga baca bismillah dulu gitu kan. Terus ada yang tangannya disengsolkeun dimiringkan ya, dina hati, ditaruh di atas hatinya gitu kan. Nah itu bagaimana ya, kalau kita kan walaupun ikut sembahyang dengan sholat dengan orang bid'ah, ya kita jangan ikutan bid'ah kan begitu ya. Ya bagaimana tuh menurut Pak Ustadz? Di rukuk terakhir itu jadi balan gitu, maksud saya gitu ya, balan gitu ya. Jadi iramanya jadi lamanya jadi sama, jadi jatuhnya gitu. Cuman kan kalau dia mah sujud terakhir lama sekali, kalau saya jadi balan gitu, karena sujud yang kedua terakhir itu
agak lama gitu. Nah gitu ya. Ya. Ya mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya kita lihat dulu mengenai berdoa ketika sujud, ya. Apakah boleh kita berdoa dengan doa yang khusus ketika sujud, ya, berdoa yang lain? Ya kan ketika sujud doanya itu kan subhana rabbiyal a'la 3 kali atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah lantas ini mah tambahan dengan doa misalkan. Nah ini sebetulnya tidak menyalahi karena Nabi menyatakan wa ammas sujud, adapun sujud itu fajtahidu fid doa. Maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka sungguhnya harapannya besar untuk dikabulkan doamu ketika sujud itu. Hanya memang ya tidak ditetapkan oleh Nabi harus di sujud terakhir. Nah kemudian kalau kita menetapkan di sujud terakhir bagaimana, bid'ah enggak? Ya tergantung maqasidnya, ya maksudnya gimana? Ya kenapa menggunakan di sujud terakhir? Kalau misalkan menggunakan sujud terakhir dasarnya itu karena ya misalkan khawatir menjadi lupa lagi rakaat keberapa ini ketika bangkit, ya saking lamanya sujud pas bangkit itu rakaat kesabaraha, ya jadi bingung gitu. Nah kemudian kita menggunakan di sujud terakhir. Ya berdoanya nggak masalah sih sebetulnya kalau dasarnya itu. Tapi kalau dasarnya karena misalkan menganggap di sujud terakhir itu lebih utama, lebih afdol, ya. Nah, sedangkan Nabi tidak menetapkannya baru itu dikatakan bid'ah. Ya, kita bisa menetapkan apa yang dilakukan oleh imam itu bid'ah ataupun tidak kan ketika ada keterangan dari imam itu. Ya maksudnya kenapa nih ya harus di sujud terakhir itu. Kalau ternyata si imam itu alasannya, ya langkung saya di sujud terakhir mah, ya itu jadi bid'ah. Tapi kalau misalkan si imam alasannya tasok khilaf mulai di sujud terakhir mah, ngado anu rada panjang teh gitu, nah, itu nggak jadi bid'ah sebetulnya, ya. Jadi dasarnya bukan karena menganggap lebih utama, karena khawatir lupa itu, ya dalam urusan jumlah rakaat. Nah kita sebagai makmum sebetulnya kan di dalam hadis dinyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir ya dan seterusnya. Jadi wayahna kita sebagai makmumah kalau imam misalkan sujud, ya kemudian sujud kita imam takbir, ya bangkit dari sujud kita juga harus sama. Jangan imam sudah bangkit kita masih sujud, ya, atau imam sudah sujud kita ya masih tetap berdiri, ya itu harus mengikuti imam. Kan adanya imam itu untuk diikuti, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Jadi kalau menurut saya ya apa yang dilakukan oleh Pak Dian itu sebetulnya tidak sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan ketika berjamaah itu kita harus mengikuti imam. Kecuali kalau imamnya melakukan hal yang keliru jangan diikuti. Tapi imam ya masih dalam koridor tidak melakukan kekeliruan karena melakukan doa di dalam sujud yang agak panjang yang kebetulan dilakukan oleh imam itu ya senantiasa di sujud terakhir yang bisa saja dasarnya bukan karena merasa lebih utama. Ya kita tanya lebih baik sih tanyakan saja ke imamnya, Pak itu kalau di sujud terakhir kenapa kalau berdoa yang panjang itu harus sujud terakhir? Misalkan kalau alasan dia itu lebih afdol, nah kita baru ingatkan itu nggak ada keterangannya itu. Kalau alasan dia, aduh nyata bapak teh sok pohoan mun lain sujud terakhir teh mah bukan karena bid'ah itu ya, gitu ya Pak Dian. Itu demikian juga yang lain-lainnya ketika kita berjamaah ya yang tidak boleh diikuti itu yang sesuatu yang bid'ahnya
Ya, sesuatu yang tidak bid'ahnya tetap harus diikuti imam itu. Itu ya buat Pak Dian di Sarijadi. Pami anu sok selalu nanti menyambut Muharram teh iya Ustaz ku kempelan gitu jantan seperti lebaran Ayo gitu, nama tos hanes Muharram deui tos sopar ge tos rada ieu pinggan 7 aya. Mau tuh biasa Ustaz. Disambut deui. Mau henteu pami tiap kaping hiji Muharram teh Ustaz sok ieu jantan acara keluarga we kitu tah. Nya aing ngamanfaatkeun hari libur mamangga wae da lain kalau bukan hari libur misalkan susah ngumpul memanfaatkan hari libur ngumpul ya kebenaran liburna teh pas tanggal hiji Muharram teu naon eta mah. Makanya saya katakan tadi al umuru bi maqasidiha. Segala urusan itu kembali pada maksud yang melakukannya. Yang melakukan kumpulan keluarga pas tanggal 1 Muharram itu karena apa? Karena liburnya atau karena merayakan Muharram? Karena libur, Menyambut Muharramna gitu nah itu mah teu kengeng atuh. Kalau misalkan memanfaatkan hari libur ya supaya kumpul semua, kita adakan acara misalkan di tanggal yang merah itu yang kebetulan Muharram gak apa-apa itu. Kembali ke niatnya Ustaz. Ya tujuannya kenapa harus di tanggal 1 Muharram? Misalkan karena libur merah nih kalender, jadi artinya semua bisa mengusahakan hadir. Nggak apa-apa kalau alasannya itu. Tapi kalau alasannya kenapa tuh 1 Muharram afdol. Nah seperti yang tadi juga yang di sujud terakhir lama itu ya. Ustaz abdi masuk di sujud kedua kumargi pami salang-saling di antawis eta masuk mun kitu teh hilap da gitu ka Ustaz. Oh tasawios. Ustaz aya nu naroskeun dapat ruku dapat rakaat terus naroskeun deui kedah wae nganggo Fatihah. Nah kedah anu mana? Nah kedah anu urang pas pendapat urang yen eta ge saya duanana. Henteu saya duanana atunya. Ya. Ayo. Kalau saya ya melihat apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dulu, Nabi tidak menyuruh sahabatnya yang datang ya ke bagian ruku bersama Nabi ya tidak disuruh untuk menambah rakaat oleh Nabi. Demikian juga sahabat Nabi ya seperti Abdullah bin Mas'ud malah melarang kepada Zaid bin Wahab yang akan menambah rakaatnya dengan pernyataan qad adrokta. Ya, justru kalau misalkan yang nyuruh harus nambah lagi, ini dalil yang mana yang dipakai? Ya, sebab dalil yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya itu tidak ada kaitan dengan sholat masbuk, itu kaitannya dengan sholat sendirian. Kalau kita sedang sholat sendirian, ya tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada kaitan dengan sholat berjamaah. Kalau berkaitan dengan sholat berjamaah, kan surat Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau kita ikut makmum ya kepada orang yang Bismillahirrahmanirrahimnya disirkan seperti ya di Haram ataupun Nabawi. Ya, bagaimana ya? Kita kan tidak mendengar bacaan Bismillahnya, baca sendiri. Ya, misalkan nggak ada dalilnya baca sendiri. Apalagi di rakaat kedua kan mereka sudah alhamdulillahirabbil alamin, masa kita nyusul dengan bismillah itu ya. Ya, itu akan jadi kebingungan nanti ketika sholat di Haram ataupun di Nabawi itu ya. Kalau misalkan ya tetap ya punya pemahaman harus kebagian Fatihah, bukan ke Bismillahirrahmanirrahim juga termasuk Fatihah gitu. Ya. Kalau begitu ya harusnya selalu nambah itu. Kalau ikut berjamaah di Haram ataupun di Nabawi karena nggak kebagian Bismillah di rakaat keduanya. Dan di rakaat ke-1 pun nggak ada dalil baca sendiri Bismillahnya. Ya. Itu harus imam yang bacanya itu. Gitu. Itu ya buat siapa? Bu Rahma di Patrol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Bu. Alhamdulillah. Bu Rosidah ya. Bade ngaulihan kana dengan doa dina sujud terakhir Pak Ustadznya. Eta teh didawamkeun atau da dalam hati kan bisa subhan rabbil a'la kan teh didawamkeun atau da lebat hati kitu teh. Didawamkeun teh naon hartos? Maksudnya teh dijaharkeun. Dijalarkeun mohon kitu teh. Mohon. Urang ngada maca subhan rabbil a'la kumaha? Oh sapatos kitu. Nah, hate sanes.
sanes. Oh, sami we ngadoa ge. Da kapungkur ge zaman Nabi aya nu ngadoa di jahanya mata kadangun ku ya ge ku Nabi oge dipanggilkan ku Nabi gitu nya. Nah, jadi menunjukkan memang enggak apa-apa dilafadzkan oleh kita. Oh, gitu ya. iya. Jantan upami ngadoana misalkan kada doa-doa tertentu atau Nabi urang teh Ya mau pakai doa yang memang diajarkan oleh Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi atau doa dengan bahasa kita sendiri nggak apa-apa. Oh, tak iya seperti ya. Kalau yang mendirikan sholat dengan menjaga sholat itu perbedaannya seperti apa, Pak Ustaz? Orang mendirikan sholat otomatis dia melakukannya. Tapi orang yang melakukan sholat belum tentu mendirikan. Oh. Ya, jadi innal musallina katsir wal muqimina qalil. Orang yang melakukan sholat tuh banyak. Orang yang mendirikan sholat sedikit gitu. Oh gitu. Seueur nu tiasa ngelakukan sholat mah. Hanya orang yang bisa menegakkan sholat sedikit. Menegakkan sholat itu melakukan sholat dengan benar dan tetap dilakukan. Ya, tidak belang betong gitunya. Oh, gitu. Terus berbekas sholatnya juga ya pada kehidupannya. Itu baru mendirikan sholat. Ada yang mengatakan bekas sholat itu di jidatnya hitam, nggak Pak Ustaz? Bukan, bekasnya sholat mah di dalam perilakunya dia ya semakin mentaati aturan Allah. Ya, nyata jidat hitam tergantung kulitnya. Kulitnya sensitif ente, ada kulit taar anu sensitif. Aya nu henteu. Kalau misalkan karena ingin aya tapakan urut sholat terus digesek-gesek teh aya dalilna eta. Digesek-gesek karena sajadah keur sujud teh gitu. Ya, tapi saya juga tidak mengatakan tidak boleh ada hitam. Nah, saya juga kebetulan ada hitam, tapi itu bukan menjadi ukuran. Bukan menjadi tolak. Jadi itu kalau saya kan kulit saya keteken ya, kalau keteken jadi hitam gitu ya. Ada juga orang yang kulitnya walaupun keteken nggak hitam gitu. Gitu. Perkawis doa dalam sujud, Pak Ustadz, setiap sholat apa saja, fardu atau sholat apa saja sebab di dalam hadisnya ya di sini dinyatakan pokoknya fa'amar sujud fastahidu fi du'a. Tapi jelas ini sujud di dalam sholat bukan sujud tepugah-puguh. Ya kan aya nu nyabatkeun jangan sanes-sanes ngadoa di dalam sholat katanya, tapi sujud yang di luar sholat kah? Justru ini kan kaitannya dengan ruku dan sujud. Ini kan dengan ruku dan sujud dalam sholat. Kalau ruku dan sujud itu kaitannya dengan sholat, jadi jangan diartikan doa khusus jauh sara rujud tepugah-puguh. Ya, tidak ada sujud tepugah-puguh. Ya, sujud yang dicontohkan oleh Nabi itu dalam sholat, sujud sahwi, ya, sujud syukur, sujud tilawahnya itu. Nah, abdi kan kieu gaduh emotan teh Pak Ustaz kan katosnya ngadoa teh kitu. Seperti itu teh hilap rakaat janten upami sujud terakhir sebatas janten teh rakaat nu sanes janten moal hilap gitu ya, kalau dasarnya karena itu nggak apa-apa, tapi kalau menganggap sujud terakhir lebih afdol, lebih utama, nah itu karena Nabi juga tidak mengatakan sujud terakhir lebih afdol, tidak begitu. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu Nining di Arjasari, Banjaran. Ustad, leres upami sholat subuh langkung ti jam 5 saurna kedah qoblah heula. Teu kedah qoblah heula. Henteu kedah qoblah heula. Sareng hoyong dijelaskeun Al-Qur'an surat ke-28 ayat ke-2. Da ayeuna mah adzan subuhna ge jam 4 langkung 2 menit atuh. Jadi pami jam 5 langkung atau saep waktuna atuh tong hayang maksakeun hayang qobliyah da salat subuhna gitu sebab da saep waktosna. Sekarang jam 5 lewat 12 juga sudah habis tuh waktunya. Waktu subuh itu sudah habis jam 5 lewat 12 juga. Ya. Jadi kalau misalkan udah habis waktu terus yang qoblah kumaha. Ya, waktu salat subuhnya juga sudah mau habis, ya enggak memaksakan harus qoblah itu ya. Yang kemudian surat ke-29 ya, ayat yang berapa? Kedua. Ayat kedua. Ya, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Jadi kata Allah, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan mengatakan bahwa kami beriman padahal mereka tidak diuji.
Jadi artinya ayat ini ya mengingatkan kepada kita bahwa ya bagi orang-orang yang menyatakan diri sebagai mukmin pasti akan diuji. Ya, tidak akan dilepaskan begitu saja. Ya, jadi jangan berharap ada seseorang misalkan sekolah ya bisa naik tiap tahun tanpa melalui ujian. Ya, saya masih sekolah tapi mau ujian-ujian, atau mahasiswanya ngiluan kuliah tapi mau ngiluan ujian-ujian mau lulus gitu. Ya sama orang-orang yang menyatakan diri beriman pun itu akan diuji ya. Gitu buat siapa tadi? Ibu Nining di mana? Ibu Nining Arjasari. Arjasari Banjaran ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustadz. Alhamdulillah sang saya. Jujun. Pak Jujun, kumaha Pak Jun? Iya bae naroskeun tentang sholat sunat. Kan kalau sholat sunat pada maghrib ada, qobliyah maghrib ada kalau yang mau. Ini khusus di qobliyah isya, Ustaz ada perintahnya atau dalilnya? Dah ya, satacan isya mah, tapi kalau mau melakukan sholat di antara adzan dan iqamah teu naon. Mun soal seueur aya sholat qobliyah isya dilaksanakeun aya ibadah isyana malah ngalabur. Tidak ada qobliyah mah ya. Tapi bisi lain kabur dari sholat ba'diyahna di bumina meureun gitu. Ya. Kebanyakan yang bisi gitu. Nah, kala labur mun sholat sunat ba'diyahna di rumahnya bisi gitu. Mun sok kadang mah qobliyah isyana kan sok dijalaharkeun gitu Pak Ustaz kadang mah janten. Aya. Ya. Gitu hatur nuhun Pak Ustaz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Asep di Neglasari Majalaya, Pak Ustad nyungkeun diterangkeun Quran surat ke-58 Al-Mujadalah ayat 14 duwis 17. Kumaha hubunganana sareng jalmi Islam anu ngadukung sanes Islam janten pemimpin. Iya, ini berdasarkan ayat ini kan Allah menyatakan alam taro ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Ya, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan kaum yang Allah murkai, orang-orang kafir sebagai teman setianya apalagi jadi pemimpinnya. Ya, mahum minkum. Ingat mereka bukan dari golongan kamu wala minhum, dan juga kamu bukan dari golongan mereka. Ya, wa yahlifuna 'alal kadzibi wa hum ya'lamun. Dan mereka ya bersumpah untuk yang menguatkan kebohongan ya padahal mereka mengetahui. Jadi ini ayat ini menyatakan di ayat 15-nya a'adallahu lahum adzaban syadida. Allah menyediakan bagi mereka yang menjadikan orang kafir sebagai sahabat setianya apalagi sebagai pemimpinnya siksaan yang berat. Innahum sa'a, sesungguhnya mereka itu alangkah buruk makan ya'malun, dari apa yang mereka lakukan. Nah, jelas itu. Ini bukan pendapat lagi ya. Ya qat'i Al-Qur'an ya yang menjelaskannya juga. Dari Ibu Tin Hambali, Ustaz, bagaimana kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Ya, untuk memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama itu terus jelas ya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat saja akhlak Rasulullah, karena akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran kan. Kata Siti Aisyah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak ada yang bertentangan dengan Quran. Makanya nggak pantas kalau ada orang mengatakan bahwa pernyataan Nabi, hadis Nabi sudah jelas sahih dianggap bertentangan dengan Quran gitu. Ya, kata Aisyah, Nabi tidak bertentangan dengan Quran. Satu lagi terakhir nih karena waktu. Dari Pak Jajang daripada Larang, Ustaz, yang pertama apakah boleh di masjid dipasang hiasan seperti gambar Ka'bah, kalender atau Asmaul Husna? Ya jangan ditempelkan di tempat di depan saja, mengganggu itu. Ya kalau di samping nggak masalah itu ya. Gitu. Yang kedua, yang dijelaskan tentang tabaruk. Tabaruk itu minta keberkahan, ya. Minta keberkahan pada benda, kepada air, termasuk pada manusia. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Soib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga. Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terus bertambah.